Haleluya, selamat malam. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat dalam kitab Amos. Nah, kitab Amos ini adalah kitab nabi-nabi kecil dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan tujuan Nabi Amos memberitakan firman Allah kepada bangsa Israel karena pada waktu itu bangsa Israel melakukan berbagai macam ketidakadilan. Mereka memperjualbelikan budak secara tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak memperlakukan orang-orang kecil atau orang-orang miskin secara adil dan banyak sekali hal. Karena apa? Karena mereka menyembah dewa-dewa berhala. Karena mereka menyembah dewa yang bukan Tuhan sebenarnya, bukan Tuhan kita. Oleh sebab itu ketika mereka menyembah para dewa, mereka menyembah dewa-dewa yang cemar, mereka menyembah dewa-dewa yang tidak bermoral. Oleh sebab itu orang-orang yang menyembah dewa-dewa yang tidak bermoral, maka penyembah-penyembah tersebut akan menjadi tidak bermoral juga seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menyembah dewa-dewa yang tidak memiliki moral sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan marah dan Tuhan memerintahkan Amos untuk memberitakan kepada bangsa Israel supaya mereka bersikap adil kepada semua orang. Kita bisa melihat dalam Amos 5 ayat yang ke-7 dikatakan, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah." Ayat yang ke-11, "Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya." Nah, ini adalah sebagian contoh dari perlakuan bangsa Israel kepada keadilan, kepada orang-orang miskin. Di sini tadi ayat yang ke-7 dikatakan mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu adalah tumbuhan yang beracun. Jadi mereka menggantikan mengubah keadilan menjadi racun, yang seharusnya keadilan itu sama rata bagi semua orang, mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, tapi mereka menggantikannya itu menjadi racun, sehingga mereka saling membunuh sesama, membunuh secara moral, tidak memperhatikan sesama, tidak mengasihi sesama. Kitab Amos ini berbicara tentang karena mereka tidak mengasihi sesama, mereka tidak memperlakukan adil sama rata semua orang, dan mereka menggantikan itu dengan racun. Dan kitab Amos ini diberikan perintah kepada Allah untuk memperingatkan bangsa Israel, untuk memperingatkan bangsa Israel akan datangnya penghukuman. Jadi sebelum mereka didatangkan penghukuman, Tuhan memerintahkan Amos untuk memberikan suatu peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya sangat-sangat sederhana. Ayat yang ke-14 dikatakan, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup." Ayat yang ke-15, "Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik." Perintah yang sangat sederhana, bahwa kita harus mencari yang baik dan benci yang jahat, jauhi yang jahat. Nah, dalam Alkitab, kata baik ini selalu menunjukkan perspektif Allah tentang hal yang baik, sudut pandang Allah tentang hal yang baik. Bicara baik kita berbicara tentang berbuah-buah, bicara baik kita berbicara tentang berkat, tentang keindahan, tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah pastinya. Sesuatu yang bukan daripada dunia ini. Sedangkan yang jahat kita berbicara tentang kutuk, kesakitan, kesengsaraan, penderitaan, ketidakadilan. Dan itu adalah hal yang jahat. Jadi hal yang baik dan hal yang jahat ini adalah hal yang bertolak belakang pastinya. Dan kitab Amos memperingatkan supaya kita hidup, supaya bangsa Israel bisa hidup, harus mencari kebaikan, harus mencari yang baik. Artinya kita harus mencari apa yang baik menurut kehendak Allah, menurut perspektif Allah, menurut sudut pandang Allah. Karena apa yang baik menurut dunia atau apa yang baik menurut manusia tidak berarti baik menurut Allah. Tuhan itu memiliki standar moral yang begitu tinggi. Tuhan memiliki, karena Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi kita harus mengikuti standar-standar Tuhan. Ketika kita tidak mengikuti standar Tuhan, maka kita pun akan jatuh ke dalam penghukuman. Karena Dia Tuhan yang adil, Dia pun harus menghukum orang-orang yang berbuat kesalahan. Seperti hakim yang adil, Dia harus menghukum para penjahat, para perampok, para pencuri. Itu adalah ciri hakim yang adil. Ketika hakim itu tidak menghukum para penjahat, orang-orang yang berbuat kesalahan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa hakim itu adil. Sama seperti Tuhan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang mencari kejahatan, orang-orang yang menginginkan kejahatan, orang-orang yang memperlakukan sesamanya tidak adil. Dan Tuhan akan menghukum semua orang itu. Oleh sebab itu kita harus mencari kebenaran sesuai dengan sudut pandangnya Allah.
Ketika dia menciptakan manusia, dia mengatakan sungguh amat baik. Ketika dia menciptakan bumi ini, dia berkata sungguh baik. Artinya sudut pandang Allah tentang dunia ini itu harus didasarkan oleh standarnya Allah tentang kebaikan Allah. Ketika dia menciptakan dunia ini, dia berkata itu baik. Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia terpisah daripada Tuhan, terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri, manusia mencari yang jahat. Manusia tidak lagi bisa melakukan hal yang baik karena mereka telah terpisah dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kita harus tetap mencari hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa? Dalam 1 Korintus 13 itu tertulis, kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu tidak merendahkan orang lain, tidak meninggikan diri sendiri. Dan itu adalah contoh-contoh dari baik. Atau dalam Galatia 5, itu dikatakan buah-buah roh. Itu adalah kata baik sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena baik yang dimiliki Alkitab itu tidak dimiliki oleh dunia. Buah-buah roh, kasih, itu dunia tidak memiliki kasih. Tetapi ketika kita mencari kebaikan sesuai standar Allah, kita mencari sesuatu yang tidak berasal daripada dunia ini. Dan itulah yang bisa menjadikan kita terang bagi orang-orang banyak. Kita mengambil standarnya Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Yaitu kita berbuah-buah secara roh, kita berbuat kasih, sehingga setiap orang yang melihat akan merasakan kasih dalam kehidupan kita. Setiap orang akan merasakan keadilan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kitab Amos ini, Amos memperingatkan untuk selalu mencari kebaikan. Bukan kebaikan dunia, tapi kebaikan Tuhan. Dan jauhilah yang jahat. Dalam setiap kehidupan kita, kita diberikan waktu, kita diberikan kehidupan. Dan dalam kehidupan ini, kita harus memberikan yang terbaik bagi orang-orang lain. Baik adalah kehendak Tuhan. Dengan kita melihat hal-hal kebaikan, kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Dia berubah menjadi manusia dan sebagai manusia dia adalah contoh manusia yang sempurna. Penuh dengan buah-buah roh, penuh dengan kasih. Dan ketika kita mencari kebaikan, kita harus mencari Yesus. Karena kita tidak bisa mencari kebaikan lewat segala sesuatu yang dihasilkan oleh dunia ini. Kita harus mencari kebaikan sesuai dengan siapa Tuhan itu. Dan siapa Tuhan? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat karakter Tuhan, kita melihat siapa Tuhan Yesus. Disitulah kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan lewat Tuhan Yesus. Bahkan dia berkorban bagi kita. Itu adalah kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk menerima kembali kerajaan Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, bagi kita yang masih ada di dunia ini, masih diberikan kesempatan, kita harus melakukan hal yang baik. Seperti dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, ketika itu Yesus sedang bertemu dengan orang buta dan dia menyembuhkan orang buta dan dia berkata, kita harus bekerja untuk Dia yang mengutus aku selagi masih ada siang. Akan datang malam di mana seorang pun tidak ada yang dapat bekerja. Malam berbicara tentang akhir daripada hari. Malam itu berbicara tentang hari penghukuman. Malam berbicara tentang penghakiman. Dan selagi masih ada siang, selagi masih ada kesempatan, kita bisa bekerja untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, berbuat baik, berbuat adil bagi semua orang. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 itu dikatakan juga bahwa selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudaramu seiman. Jadi selagi ada kesempatan, kita berbuat apa yang baik, apa yang benar di hadapan Allah. Karena ibadah yang sejati dalam Yakobus 1 ayat 27 adalah mengunjungi yatim-yatim piatu, memberikan kasih kepada semua orang. Itulah perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita hidup di dunia ini untuk mengasihi orang lain. Dan kita mengasihi orang lain itu adalah kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, renungan singkat pada hari ini semoga bisa memberkati kita semua untuk supaya kita memperkuat iman kita, bagaimana kita harus berjalan dalam langkah kekristenan. Kita akan berdoa supaya Roh Kudus menguatkan kita ketika kita berjalan di muka bumi ini, ketika kita masih diberikan kesempatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yakin Kau adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang penuh dengan keadilan,
Ya Tuhan, Kau tuntun langkah kami supaya kami tidak jatuh ke dalam penghukuman. Berikan kami kasih-Mu, berikan kami keadilan-Mu supaya kami dapat berlaku sesuai dengan apa yang menurut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.